apa yang terjadi setelah kita mati? Apakah semuanya berakhir begitu saja? Dalam berbagai budaya dan kepercayaan di seluruh dunia, ada satu gagasan yang terus muncul, yaitu reinkarnasi. Reinkarnasi adalah keyakinan bahwa jiwa kita tidak lenyap setelah kematian, tetapi terlahir kembali dalam tubuh yang baru. Bisa sebagai manusia, bisa juga sebagai makhluk lain, tergantung pada perjalanan karma dan kehidupan sebelumnya. Konsep ini telah menjadi bagian dari ajaran agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan spiritual lainnya selama ribuan tahun. Bahkan di dunia modern, banyak kisah mengejutkan tentang orang-orang yang mengingat kehidupan masa lalu mereka dengan detail yang terlalu akurat untuk dianggap kebetulan. Tapi, apakah reinkarnasi benar-benar nyata, ataukah hanya ilusi dari alam bawah sadar manusia? Seorang anak kecil berusia 2 tahun mulai mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Setiap malam, ia berteriak-teriak di tempat tidur, mengigau tentang pesawat yang terbakar, kecelakaan di laut, dan sesuatu yang ia sebut sebagai Little Man. Bocah itu bernama James Leininger, lahir di Louisiana, Amerika Serikat pada tahun 1998. Sejak kecil, ia memiliki ketertarikan luar biasa terhadap pesawat tempur. Tapi yang aneh, ia tahu terlalu banyak hal yang mustahil diketahui oleh anak seusianya. Ia bisa menyebutkan nama bagian-bagian pesawat dengan tepat, bahkan menjelaskan bagaimana mesin pesawat bekerja. Semua ini tanpa pernah diajari sebelumnya. Awalnya, orang tuanya, Andrea dan Bruce Leininger, menganggap ini hanya imajinasi anak kecil. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Setiap malam, James mulai mengalami mimpi yang sama berulang kali. Ia berteriak, menendang, dan menangis ketakutan. Ibunya mencoba menenangkannya, tapi setiap malam mimpi itu kembali. Saat usianya 3 tahun, James mulai memberikan detail lebih lanjut. Ia mengatakan bahwa pesawatnya ditembak jatuh oleh musuh dan ia jatuh ke laut dekat Iwo Jima, sebuah pulau yang menjadi lokasi pertempuran sengit dalam Perang Dunia II. Ia juga menyebutkan nama kapal induk tempat ia bertugas, yaitu Natoma Bay. Dan lebih anehnya lagi, ia terus menyebut nama seseorang, yaitu Jack Larson. Ayahnya, Bruce Leininger, adalah seorang skeptis. Ia tidak percaya pada konsep reinkarnasi. Namun, semakin banyak hal yang diucapkan James, semakin sulit baginya untuk mengabaikannya. Bruce mulai melakukan penelitian. Ia menemukan bahwa USS Natoma Bay memang kapal induk yang beroperasi selama Perang Dunia II tepat seperti yang dikatakan James. Kemudian, Bruce mencari tahu lebih dalam dan menemukan bahwa memang ada seorang pilot bernama James Houston Jr. yang tewas saat pertempuran di dekat Iwo Jima. James Houston Jr. adalah seorang pilot tempur yang pesawatnya F-4U Corsair ditembak jatuh oleh pesawat Jepang pada tahun 1945. Fakta ini cocok dengan apa yang sering diceritakan James kecil dalam mimpinya. Lalu, bagaimana dengan nama yang ia sebut, Jack Larson? Bruce kembali melakukan pencarian dan menemukan bahwa Jack Larson adalah rekan satu skuadron James Houston Jr. yang pada saat itu masih hidup. Saat Bruce menghubungi para veteran yang pernah bertugas di USS Natoma Bay, mereka mengonfirmasi bahwa semua detail yang dikatakan James benar. Tidak mungkin seorang anak kecil bisa mengetahui hal-hal ini kecuali jika ia benar-benar pernah mengalaminya. Ketika James bertemu dengan keluarga Houston, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia bisa mengenali anggota keluarga dengan mudah. Bahkan, ia mengatakan kepada saudari James Houston, Anne Barron, bahwa ia masih menyimpan foto mereka di dompetnya di kehidupan sebelumnya. Sang saudari terkejut, karena memang benar James Houston selalu membawa foto Anne di dompetnya. Semua ini terlalu detail untuk dianggap kebetulan. Bagaimana jika seorang anak kecil tiba-tiba mengingat bahwa ia pernah hidup sebelumnya? Bukan sekadar memori samar, tapi mengingat dengan detail tempat tinggalnya, nama suaminya, dan bahkan anak yang ia tinggalkan di kehidupan sebelumnya. Kisah ini terjadi di India pada tahun 1930-an ketika seorang gadis kecil bernama Shanti Devi mengejutkan semua orang dengan klaimnya yang luar biasa. Pada usia 4 tahun, Shanti Devi yang tinggal di Delhi mulai mengatakan sesuatu yang aneh kepada orang tuanya. Ia bersikeras bahwa rumahnya bukan di Delhi, melainkan di Mathura, sebuah kota yang berjarak lebih dari 140 km. Ia juga mengatakan bahwa ia bukanlah anak kecil yang mereka pikirkan. Orang tuanya menganggap ini hanyalah imajinasi anak kecil,
Tapi semakin bertambah usia, Shanti semakin sering berbicara tentang kehidupan sebelumnya. Ia mengatakan bahwa di kehidupan sebelumnya, ia bernama Lutgi Devi, seorang wanita yang meninggal beberapa tahun sebelumnya setelah melahirkan anaknya. Shanti bahkan menggambarkan rumahnya di Mathura, pakaian yang biasa dipakai suaminya, hingga kebiasaan hidup mereka sehari-hari. Semakin hari, ceritanya semakin jelas, hingga menarik perhatian guru-gurunya di sekolah. Guru Shanti yang penasaran mulai menguji gadis itu. Jika ceritanya benar, maka seharusnya ia bisa memberikan lebih banyak detail. Dan benar saja, Shanti menyebutkan nama suaminya, yaitu Kedarnath. Guru itu tidak tinggal diam. Ia memutuskan untuk mencari tahu apakah seseorang bernama Kedarnath benar-benar ada di Mathura. Dan yang mengejutkan, orang itu benar-benar ada. Kedarnath, seorang pedagang di Mathura, baru saja kehilangan istrinya beberapa tahun sebelumnya, tepat seperti yang dikatakan Shanti. Yang lebih mencengangkan, Lutgi Devi memang meninggal setelah melahirkan anaknya, persis seperti yang dikatakan Shanti. Ketika kabar ini sampai ke Kedarnath, ia penasaran dan memutuskan untuk menemui Shanti di Delhi. Saat Kedarnath datang ke rumah Shanti, ia memutuskan untuk menguji gadis itu. Ia membawa serta seorang pria lain dan berpura-pura bahwa pria itu adalah suaminya. Tapi tanpa ragu, Shanti menunjuk langsung kepada Kedarnath dan berkata, "Kamu suamiku, kenapa kamu berpura-pura?" Tidak hanya itu, Shanti juga mengenali anggota keluarga Kedarnath yang lain dan bisa menyebutkan detail kehidupan mereka yang bahkan tidak diketahui oleh orang luar. Mereka akhirnya membawanya ke Mathura, ke rumah lamanya, dan begitu tiba di sana, Shanti mengenali semua sudut rumahnya. Ia bisa menunjukkan di mana ia menyimpan barang-barangnya, mengenali keluarganya, bahkan menyebutkan peristiwa kecil yang hanya diketahui oleh Lutgi Devi dan suaminya. Semua ini terlalu akurat untuk dianggap sebagai kebetulan. Kisah ini akhirnya menarik perhatian Mahatma Gandhi yang lalu membentuk komisi investigasi untuk menyelidiki kebenaran cerita ini. Para penyelidik mencatat bahwa tidak ada cara bagi Shanti untuk mengetahui semua detail ini kecuali ia benar-benar pernah mengalami kehidupan tersebut. Apa yang akan kamu lakukan jika suatu hari kamu tiba-tiba merasa bahwa rumahmu bukanlah tempatmu sekarang, melainkan peradaban yang sudah hilang ribuan tahun lalu? Inilah kisah Dorothy Eddy, seorang wanita asal Inggris yang mengaku sebagai reinkarnasi seorang pendeta Mesir kuno. Lebih mengejutkan lagi, ia mengingat dengan jelas kehidupan masa lalunya di salah satu kuil terbesar di Mesir, dan semua yang ia katakan cocok dengan fakta sejarah. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah benar jiwa seseorang bisa bertahan dan lahir kembali di tubuh yang berbeda? Kisah ini bermula pada tahun 1907 di London, Inggris. Seorang gadis kecil bernama Dorothy Eddy saat berusia 3 tahun mengalami kecelakaan tragis. Ia terjatuh dari tangga dengan keras dan dinyatakan tidak bernyawa oleh dokter. Namun, keajaiban terjadi. Beberapa jam kemudian, ia tiba-tiba bangkit kembali. Orang tuanya bersyukur. Tetapi sejak saat itu, Dorothy mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Ia mulai berbicara tentang tempat yang tidak ada di Inggris, sebuah negeri dengan piramida, kuil megah, dan pasir yang membentang luas. Kemudian, saat orang tuanya mengajaknya ke Museum British Museum yang menampilkan artefak Mesir, sesuatu yang luar biasa terjadi. Begitu memasuki ruangan yang berisi peninggalan Mesir kuno, Dorothy berlari ke arah patung dan menciumnya, lalu berlutut seolah sedang menyembah. Ia berkata kepada orang tuanya, "Ini rumahku. Aku berasal dari sini." Orang tuanya kebingungan. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil dari Inggris merasa bahwa ia berasal dari Mesir kuno? Saat melihat gambar kuil Seti pertama di Abydos, Mesir, Dorothy tiba-tiba menjadi sangat emosional. Ia berkata, "Ini rumahku dulu. Aku pernah tinggal di sini." Sejak saat itu, Dorothy mulai mengalami mimpi-mimpi aneh tentang kehidupan di Mesir kuno, tentang seorang Firaun, dan tentang kehidupannya sebagai seorang pendeta perempuan. Ketika tumbuh dewasa, Dorothy semakin yakin bahwa ia adalah reinkarnasi seorang wanita Mesir kuno bernama Bentreshit yang hidup lebih dari 3.000 tahun lalu pada masa pemerintahan Firaun Seti pertama. Ia bahkan mengklaim bahwa dalam kehidupan sebelumnya, ia adalah seorang pendeta di kuil Seti pertama di Abydos. Seiring berjalannya waktu, Dorothy mulai bisa membaca hieroglif Mesir kuno secara alami meskipun tidak pernah mempelajarinya sebelumnya. Hal ini membuat para arkeolog dan sejarawan Mesir tertarik untuk mengujinya. Ia menikah dengan seorang pria Mesir dan bahkan mengubah namanya menjadi Om Seti, yang berarti Ibu Seti. Begitu tiba di kuil Seti pertama di Abydos,
Dorothy langsung tahu jalan di dalam kuil meskipun belum pernah ke sana sebelumnya. Ia menunjukkan beberapa bagian tersembunyi yang belum ditemukan oleh para arkeolog saat itu. Dan saat mereka menggali, benar saja, tempat yang ia sebut memang ada. Ia juga mengetahui adanya ruangan rahasia di bawah kuil, sesuatu yang belum tertulis dalam catatan sejarah manapun. Para arkeolog pun terkejut saat mereka menemukan bahwa ruangan itu benar-benar ada, sesuai dengan deskripsi Dorothy. Kisah Dorothy Eddy alias Om Seti tetap menjadi salah satu kasus reinkarnasi paling fenomenal dalam sejarah. Bagaimana mungkin seorang wanita Inggris bisa mengetahui detail kuil yang bahkan belum ditemukan oleh para arkeolog? Bagaimana ia bisa membaca hieroglif tanpa pernah belajar sebelumnya? Apakah ini benar-benar bukti bahwa jiwa seseorang bisa terlahir kembali? Ataukah ada penjelasan lain yang belum bisa dijelaskan oleh sains? Sepanjang sejarah, kita telah melihat banyak kasus yang diduga sebagai bukti nyata dari reinkarnasi. James Leininger, bocah yang mengingat kehidupan sebagai pilot Perang Dunia II. Shanti Devi, gadis India yang bisa mengingat kehidupan sebelumnya secara detail. Dorothy Eddy, wanita Inggris yang tahu lebih banyak tentang Mesir kuno daripada para arkeolog. Bagaimana mungkin semua ini bisa dijelaskan? Apakah ini bukti nyata bahwa jiwa seseorang bisa berpindah ke tubuh baru setelah kematian? Ataukah ada penjelasan lain yang lebih masuk akal? Mari kita bahas beberapa teori yang berusaha menjelaskan fenomena ini. Teori memori genetik. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa ingatan dari leluhur kita dapat diwariskan melalui DNA, sebuah konsep yang dikenal sebagai memori genetik. Menurut teori ini, pengalaman intens dari generasi sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan trauma mendalam atau kejadian luar biasa, dapat meninggalkan jejak biologis yang diwariskan kepada keturunan berikutnya. Dalam kasus James Leininger, kemungkinan ada faktor genetis atau epigenetik yang berperan dalam fenomena yang dialaminya. Jika keluarganya memiliki hubungan dengan Perang Dunia Kedua, bisa jadi ingatan, emosi, atau bahkan ketakutan mendalam yang dialami leluhurnya telah terukir dalam gennya dan secara tidak sadar muncul dalam pikirannya. Hal ini dapat menjelaskan mengapa ia memiliki ingatan yang begitu spesifik tentang kehidupan seorang pilot perang, meskipun secara rasional tidak pernah mengalami peristiwa tersebut dalam kehidupannya saat ini. Teori alam bawah sadar. Psikolog percaya bahwa alam bawah sadar manusia memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap dan menyimpan informasi, bahkan tanpa disadari oleh individu itu sendiri. Bisa jadi, kasus-kasus reinkarnasi sebenarnya hanyalah hasil dari proses ini, di mana alam bawah sadar menangkap informasi dari lingkungan sekitar dan kemudian menyusunnya kembali sebagai ingatan pribadi. Misalnya, seseorang mungkin secara tidak sadar pernah membaca, mendengar, atau melihat informasi tentang tempat atau kejadian tertentu di masa kecilnya. Informasi ini mungkin tidak disadari pada saat itu, tetapi kemudian muncul kembali dalam bentuk pengalaman yang terasa nyata, seolah-olah itu adalah kenangan dari kehidupan sebelumnya. Fenomena ini dikenal sebagai kriptomnesia, di mana seseorang mengingat sesuatu tanpa menyadari sumber aslinya. Namun, ada satu masalah dengan teori ini. Bagaimana dengan anak-anak kecil yang belum memiliki paparan informasi luas, belum bisa membaca, atau bahkan belum mengenal sejarah tertentu, tetapi mampu memberikan detail yang akurat tentang kehidupan seseorang di masa lalu? Bagaimana mereka bisa mengetahui nama, lokasi, atau bahkan peristiwa yang kemudian terbukti benar melalui catatan sejarah? Fenomena ini membuka pintu pada kemungkinan lain yang lebih misterius, yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan dan peneliti. Teori kesadaran kuantum. Beberapa ilmuwan dan filsuf percaya bahwa kesadaran manusia mungkin lebih dari sekadar hasil aktivitas listrik di otak. Ada teori yang menyatakan bahwa kesadaran bukanlah sesuatu yang dihasilkan oleh otak, tetapi sesuatu yang digunakan oleh otak, seperti antena yang menangkap sinyal dari realitas yang lebih luas. Salah satu teori yang menarik adalah teori kesadaran kuantum, yang mengusulkan bahwa jiwa manusia mungkin berupa energi kuantum yang tersimpan di tingkat subatomik. Dalam fisika kuantum, terdapat konsep superposisi yang menyatakan bahwa sebuah partikel dapat berada di dua tempat sekaligus hingga diamati. Jika prinsip ini berlaku pada kesadaran, apakah mungkin kesadaran juga bisa berada di lebih dari satu tempat dalam ruang dan waktu? Jika demikian, maka mungkin pengalaman reinkarnasi bukanlah sekadar kepercayaan atau kebetulan, melainkan bagian dari mekanisme alam semesta yang belum sepenuhnya kita pahami.
Mungkinkah jiwa benar-benar dapat berpindah, membawa serta fragmen memori dari kehidupan sebelumnya? Atau mungkin ada interaksi kuantum yang menghubungkan kesadaran seseorang dengan ingatan kolektif dari masa lalu? Jika fisika kuantum telah membuktikan bahwa realitas tidak selalu bekerja seperti yang kita bayangkan, siapa yang bisa memastikan bahwa kesadaran manusia tidak mengikuti prinsip yang sama? Sampai saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang benar-benar membuktikan bahwa reinkarnasi itu nyata. Namun, kasus-kasus yang telah kita bahas sulit dijelaskan hanya dengan kebetulan atau imajinasi. Apakah ini benar-benar bukti bahwa kita pernah hidup sebelumnya? Ataukah ini hanya fenomena psikologis yang belum kita pahami sepenuhnya? Yang jelas, kisah-kisah ini membuka pertanyaan besar tentang kehidupan setelah kematian dan apa yang terjadi pada jiwa kita setelah meninggalkan tubuh kita. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya pada reinkarnasi? Tulis pendapatmu di kolom komentar.